Yusuf Kalla prediksi Juli Agustus 2026 bakal terjadi chaos. Jangan malah menakut-nakuti, nanti 2-3 bulan lagi akan chaos. Kita ini sudah takut dengan situasi, malah ada yang nakut-nakuti. Kita jangan terpancing dengan hal-hal yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru. Masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya. Dan status Roy Suryo CS tetaplah sebagai tersangka. Sindiran mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo kepada mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla yang membuat isu atau prediksi sesat. Yang jelas prediksi dari Bapak Yusuf Kalla ini akan membuat gaduh dan memperkeruh keadaan rakyat Indonesia yang saat ini masih diguncang isu yang ditebarkan oleh gerombolan Roy Panci CS belum kunjung selesai. Dan ditambah lagi dengan prediksi dari Bapak JK yang tidak masuk di akal. Yang jelas kita sebagai rakyat Indonesia percaya kepada pemerintah bisa mengatasi prediksi dari JK apabila terjadi di negeri ini. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang lagi banyak provokator untuk rakyat Indonesia bahwa negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Indonesia sebentar lagi bangkrut. Indonesia akan chaos. Jangan percaya. Contohnya ini nih, si mulut netizen ini sebenarnya provokator. Betul ya guys ya. Dan ini mantan Wakil Presiden RI menyebut di bulan Juli Agustus 2024 Indonesia chaos. Jangan percaya. Saya sebagai rakyat Indonesia sampai hari ini baik-baik saja. Dulu hebohnya tentang COVID-19 di seluruh negara, berapa ribu korban dari COVID. Indonesia alhamdulillah tidak begitu banyak korban, dan termasuk keluarga saya. Yang jelas guys ya, kita sebagai rakyat Indonesia jangan mudah percaya dengan isu-isu yang tidak masuk di akal. Terutama yang mengisukan itu hanya seorang JK. Tujuan JK ini adalah untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo Gibran. Aman, tidak pun satu yang kena dampak COVID-19. Yang penting ikuti peraturan pemerintah. Dan satu lagi, menurut saya kondisi saat ini, barusan saya ngisi bensin masih stabil yang digembar-gemborkan tanggal 1. Betul sekali guys ya, harga BBM masih stabil untuk saat ini. Ibu benar ya. Naikkan harga supaya harganya bukan hanya memakai BBM, kan mobil. Ini guys ya, pernyataan dari Bapak Chaplin yang memberi saran pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Jelas ini adalah politik licik dari Bapak Yusuf Kalla ini guys ya, untuk menaikkan BBM. Kalau sudah BBM naik, yang jelas dia menyuruh rakyat atau masyarakat untuk mendemo pemerintah. Jelas akan terjadi kegaduhan. Juli sampai Agustus akan terjadi chaos ini, mungkin sudah direncanakan oleh Bapak Yusuf Kalla dengan memberi saran kepada pemerintah untuk menaikkan BBM. Jelas kalau BBM naik, rakyat akan berontak dan melakukan demo. Kerusuhan tidak bisa dielakkan lagi. Si Chaplin ini bisa memprediksi akan terjadi chaos ini. Mungkin saja guys ya, rencana beliau ini sangat licik sekali guys. Kau ini ngomong aja tidak jelas, minta naik harga BBM pula. Nanti naik sedikit harga BBM, kau suruh pula orang demo. Babi. Makan mantan ya, ketemu semua. Langsung saya katakan. Inisial yang tadi ya? Ya, kami berempat ketemu. Setelah saya keluar, supaya saya balik lagi itu kan. Saya 4 orang, Bang Jagir sengaja nggak ikut karena Bang Jagir saya itu masih dikomandoi AS ya kan. Nah, ketemu kami 4 orang. Saya bilang kepada Aka dan Agi, kalian itu mengatakan di TV itu seolah-olah kalian yang tersangka. Kalau kalian posisi tersangka ngomong kayak gitu, baru hebat Anda pahlawan. Betul. Gitu loh. Kenapa nggak koordinasi dulu, ngomong dulu kepada klien gitu. Iya. Gitu. Apalagi ada sampai 100 tahun. Anda posisi tersangka dulu baru merasakan kayak kami.
gitu loh kan. Terus maaf bang, kami disuruh AS. Rismond Sianipar dan Andi Aswan. Rismond ini semenjak bertobat dan sudah merapat ke barisan membela Bapak Jokowi, bernyanyi ya guys ya, dan bongkar semua kebejatan, keburukan gerombolan Roy Panci dan siapa Bohir dan Dalang di balik tudingan ijazah palsu ini guys. Dengan nyanyian Rismond ini, kubu sebelah yang pembenci Bapak Jokowi ini merasa ketar-ketir, ketakutan karena borok mereka akan terungkap. Untuk saat ini mereka mencari cara bagaimana cara merayu Rismond untuk kembali ke kelompok mereka. Kata Rismond, rayuan dan ajakan itu sudah dilakukan oleh gerombolan pembuat gaduh, tapi ditolak oleh Rismond Sianipar karena Rismond benar-benar sudah bertobat dan tulus untuk mengungkapkan kebenaran dan membela Bapak Jokowi. Jadi ada aktor di sini. AS saya bilang itu. aktor sembunyi. Aktor sembunyi namanya AS itu. Nah, setelah itu bang saya lanjutkan dikit. AS itu pun akhirnya minta maaf sama saya. Oh, dia minta maaf. Oh, oke, good. AS ini kayaknya kalau tidak salah saya seorang memang pengacara yang mereka. sok hebat, sok jago ya guys ya. Ada dua pengakuan yang sinkron ini. Nah, oke. Terus saya iya-iyakan aja lah, seolah-olah saya mau masuk lagi, tapi saya sudah berpikir, masa saya bodoh kali sih? Iya dong, masa dong. Berarti ini ada political agenda. Oke. Sekarang siapa yang dibalik AS? Ya, itu pertanyaan juga tuh. Pendana AS Pendana dan AS. Betul ya guys ya. Nah, sehingga saya mau dijadikan sebagai siapa pendananya nih? free political tool yang bisa disposable anytime, bisa dibuang di penjara terserah lu, pokoknya political agenda kami jalan. Gitu. Bayangkan ada nggak advokat disuruh-suruh orang lain, Oke. dan dia tidak advokat kami. Itu namanya Dan pecundang di Bang luar Rismond, bukan seolah-olah advokat dia, lagi itu. I have nothing to do with this. Padahal dia gas terus. Buang badan dia. Mantap. Mantap. Yang kelihatan hebat itu AK dan AG itu, ayo ngaku kalian, disuruh kan kalian sama AS. Aktor Nah, sembunyi AK ini itu. Jujur seorang kalian. pengacara Jangan kondang juga sering guys, membawa nama Tuhan, dan yang kali ini kalian merasa bohong. dirinya sok jago dan yang Apalagi yang paling satu lagi, pinter, AK ini seringkali membawa nama Tuhan. yang tidak pernah kita udah paham. memenangkan Jujur klinya. bahwa pada suatu waktu kita Satupun, bertemu semuanya empat klinya, orang semuanya di klinya sebuah dimasukkan rumah ke makan dalam di Menteng. penjara Kalian oleh dua minta AK maaf ini sama guys ya. saya, AK dan AG ya, gofur saya bilang gitu aja. Kayak AG, ya kan? Ya kan banyak nama gofur, pokoknya itu udah pokoknya AG. Sebut aja Bang Rismond. Minta Ahmad maaf kepada Gofur. saya, dan kalian mengatakan di TV itu keras karena kalian disuruh oleh AS. Apa yang menarik Bang Rismond ya? Itu Aki di Bang. belakangnya Itu yang membuat saya kecewa. Oke. Ini pergerakan apa? Kalau lu memang benar pergerakan mau mengubah wajah Indonesia, ya maju ke depan. Jangan takut ditersangkain. Betul sekali ya guys ya. Aktor sembunyi. Ucapan Bang Rismond Sianipar ini Jangan yang sudah terus, bertobat. gas terus. Tapi dia sendiri pada saat diperiksa terlapor kayak mau nangis gitu. Sudah jelaskan kepada penyidik, kalau mau menyelesaikan kasus ini, selesaikan pendananya, selesaikan aktor otak di belakangnya. Betul sekali Bang Catatan Rismond. Andi Aswan, ini benar ya. Mantap. Itu ada Ungkap Bohir. terus Jangan keburukan saya harus hati-hati, harus gerombolan ditulis Roy di Panci mana CS. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Ijazahmu apa? Bukan adu ijazah sekarang, bukan. Adu keterampilan, Betul sekali adu Bapak skill, Jokowi. adu kompetensi, bukan Nah adu kan ijazah ya sekarang, guys ya, bukan. si Chaplin ini. Mengingatkan, jangan mudah menuduh, jangan mudah mencurigai, jangan mudah menyampaikan hal-hal yang belum teruji kebenarannya. Masih ragu ya, jangan terus kita pakai konon. Masih ragu-ragu kita masih pakai katanya. Ini baru musim. Betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Bapak Joko Widodo. Jangan justru
membuat kegaduhan-kegaduhan yang nggak perlu, tapi ya sekali-sekali juga nggak apa-apa. Ya jangan terus-menerus, kalau sekali-sekali kan nggak bosen gitu. Kalau sekali-sekali aja nggak bosen, tapi kalau terus-menerus wah, membuat gaduh negara. Bapak Jokowi, jangan mudah menuduh, jangan suka menakut-nakuti, waspada harus, takut jangan. Itu kata Bapak Jokowi ya guys. Kalau presiden atau wakil presiden itu berpihak, campur tangan dengan gejala berpihak, itu artinya dia tidak melaksanakan sumpahnya bahwa melaksanakan pemerintahan seadil-adilnya. Anda mengeluarkan pernyataan ini berarti Anda merasa ada indikasi Presiden ikut terlalu jauh mencampuri urusan pilpres. Jangan-jangan Pak JK ini bisnisnya terganggu ini. Kayaknya guys, ini merasa dirugikan ya guys. Anda, sampai hari ini itu disebut-sebut sebagai provokator. Anda tahu itu? Tidak tahu. Anda dipersonifikasikan sebagai salah satu tokoh wayang dalam cerita Mahabharata. Tokoh ini namanya Sengkuni. Apa tuh? Tokoh yang culas, tokoh yang suka adu domba, tokoh yang menghalalkan segala cara. Dan itu disematkan pada Anda. Kapan saya culas? Di mana saya culas? Di mana lagi tadi? Adu domba. Siapa saya adu domba? Menghalalkan cara. Siapa menghalalkan cara? Coba tunjukkan semuanya. Tapi Anda tahu nggak bahwa Anda disebut-sebut sebagai Sengkuni? Tidak, karena saya tidak tahu wayang, jadi saya tidak ngerti. Jadi julukan untuk Sengkuni, untuk Bapak JK ini kayaknya cocok sekali guys ya. Karena apa? Bapak JK ini ucapannya sering memprovokator dan sering menimbulkan ujar kebencian terhadap seseorang yang tidak disukainya. Bapak JK ini seperti kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu atas berita kejelekan yang ditujukan oleh masyarakat kepada JK ini guys ya. Ini Bapak JK ini merasa sakit hati kepada Bapak Jokowi. Padahal Bapak Jokowi ini dilihat dari jejak digitalnya tidak pernah atau menghujat atau menyakiti Bapak JK. Tapi kenapa kok JK ini demikian rupa sakitnya kepada Bapak Jokowi sekeluarga? Pernah dengar? Tidak. Jadi Anda tidak tahu sama sekali? Tidak tahu sama sekali. Nasi, bangsat Jokowi ini belum menunjukkan ijazahnya. Tadi kita punya teman di rumah ditersangkakan. Sunarko ini mantan jenderal gila ya guys ya. Namanya Sunarko, Mayor Jenderal Purnawirawan, mantan Danjen Kopassus. Tapi kalau kita lihat kelakuannya hari ini, sejujurnya malu kita sebagai bangsa. Ini bukan soal bintang di pundak, tapi soal integritas di hati. Dan rupanya Sunarko lupa bahwa masa lalu tidak bisa dibungkam dengan pidato penuh dendam. Pokoknya hari ini, mari kita buka lembaran yang selama ini ditutup malu kita sebagai oleh orang yang doyan bicara keras ini. Sylvester, orang kepercayaan Luhut, membongkar habis. Sunarko pernah mengemis jabatan. Iya, mengemis. Datang penuh harap, minta posisi. Tapi karena tak diberi, kecewa. Dari kecewa lalu berubah menjadi dendam. Dendam itu kini dipoles dengan narasi perjuangan, moralitas, dan demokrasi. Padahal terjawab sudah guys ya. Kenapa mantan Jenderal Sunarko ini sangat benci sekali kepada Bapak Jokowi? Ternyata beliau ini pernah mengemis jabatan kepada Bapak Jokowi, tapi tidak pernah ditanggapi. Mungkin dari itulah Bapak Sunarko ini menjadi dendam dan sakit hati kepada Bapak Jokowi. Dan membuat narasi-narasi sesat yang menimbulkan kegaduhan di negara NKRI tercinta ini. Padahal faktanya sederhana, Sunarko gagal dapat posisi, lalu mulai main belakang. Serang Jokowi, betul guys ya. Serang Luhut, lempar tuduhan seenaknya. Bahkan menyebut Luhut yang dulu menjaminnya keluar dari jerat hukum sebagai penjilat. Pertanyaannya, siapa sebenarnya penjilat? Orang yang minta jabatan dengan muka tebal, lalu membakar jembatan setelah keinginannya ditolak? Atau orang yang tetap konsisten menghormati dan membela presiden yang dipilih rakyat? Sylvester bukan tipe orang yang sembunyi di balik narasi, ia berdiri di depan, tegak, lantang.
Karena bagi dia, menghormati pemimpin bukan berarti membabi buta. Tapi ketika kehormatan Jokowi diinjak-injak oleh orang yang pernah menjilat tangannya sendiri, Sylvester tak tinggal diam. Sylvester tahu siapa Sunarko. Ya, awalnya memang banyak yang bilang, ya, loh kok di luar protokoler, masa menteri datang ke ya gitu. Keadaan Roy Suryo waktu otaknya masih waras dan dia sangat baik sekali dengan Bapak Jokowi dan menganggap Bapak Jokowi itu adalah kakaknya. Watak si Roy ini adalah watak penjilat, guys ya. Padahal waktu itu dia ini posisinya sebagai menteri sampai datang ke tempat Bapak Jokowi. Waktu itu Bapak Jokowi masih menjadi gubernur DKI. Dan apa ini saya bilang, ini bukan masalah protokoler, ini masalah etika, masalah karena saya merasa beliau itu adalah kakak saya, ya, dia adalah orang yang saya selalu minta nasihat. Tuh guys ya, Roy Panci ini memang seorang penjilat. Dia menganggap Bapak Jokowi sebagai kakaknya. Jokowi ini kan kayak, maaf ya, ini istilah aja, kayak banci kamera gitu ya. Jadi orang yang ini sukanya rakyat bicara yang itu istilah masyarakat. Putus gitu loh, itu istilah masyarakat gitu loh. Ini guys ya, dia mengatasnamakan rakyat untuk menghujat seseorang. Tapi yang jadi masalah rakyat yang mana? Yang dikambing hitamkan oleh Roy Panci ini. Padahal Roy Panci ini hanya seorang gelandangan yang bisanya memfitnah dan membuat gaduh negara ini. Hari ini saya berada di acara silaturahmi kebangsaan bersama dengan Bapak Joko Widodo. Ini relawan-relawan dari Pak Jokowi, dari Pak Prabowo Gibran, dari seluruh Indonesia bergabung di sini mengikuti acara di Solo ya. Mantap sekali guys ya, para relawan Bapak Jokowi ini dengan ikhlas untuk mengikuti kegiatan di Solo ya guys ya. Yang jelas ini hari ulang tahun YouTuber Nusantara. Halal bihalal bersama dengan Pak Joko Widodo. Yang berulang tahun di 1 tahun pertama memberikan kontribusi untuk Indonesia melawan disinformasi, fitnah, ujaran kebencian dan juga hoax. Inilah dia, dukung Pak Prabowo Gibran. 1 tahun kita potong tumpeng dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, 1 tahun YouTuber Nusantara bersama Bapak Jokowi. Kita berikan tepuk tangan. Kita ucapkan selamat hari ulang tahun YouTuber Nusantara yang ke-1 tahunnya guys ya. Semoga YouTuber Nusantara semakin maju dan semakin jaya dan selalu menegakkan kebenaran. Kita semua bersama YouTuber Nusantara menyukseskan dan mendukung Bapak Prabowo Gibran, tentunya menyukseskan Pilpres di 2029 mendatang. Demikian video-video singkat ini. Setelah diambil kesimpulan dengan bertobatnya si Rismon dan berpihak kepada Bapak Jokowi atau untuk membela Bapak Jokowi, si Rismon ini membongkar semua kedok kejahatan dan borok para pembuat gaduh di negeri ini, yakni gerombolan Roy Panci CS. Dengan merapatnya si Rismon ini ke tim pembela Bapak Jokowi yang jelas membuat keteteran atau kelepek-lepek gerombolan pembuat gaduh, yakni gerombolan Panci CS. Terima kasih telah menonton video-video singkat ini. Semoga kita semua diberi keberkahan, kesehatan, dimudahkan di segala urusan, diberi rizki yang melimpah dari segala penjuru. Sukses selalu untuk kita semua. Amin. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.